Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianti dengan NIM 230608501022 dari Prodi Pendidikan Antropologi. Selanjutnya saya akan membahas terkait buku Manusia Bugis yang ditulis oleh Christian Perlas pada bagian masyarakat. Nah, menurut Christian Perlas, masyarakat Bugis sejak lama dikenal terbuka terhadap pengaruh negara luar, terutama melalui jalur perdagangan. Mereka bukanlah masyarakat yang statis, melainkan selalu berkembang dan mampu beradaptasi dengan unsur-unsur baru, baik yang berasal dari tradisi sendiri maupun dari luar. Sejak abad ke-19, hubungan mereka melalui perdagangan global semakin kuat. Barang-barang impor mulai masuk, sementara hasil pertanian seperti kopra, kakao, kopi, dan jagung menjadi komoditas ekspor penting. Kehadiran Singapura sebagai perdagangan pada tahun 1819 membuat jaringan integrasi ataupun interaksi Bugis semakin luas sehingga ke tingkat internasional. Gambaran ini menunjukkan bahwa sejak lama orang Bugis telah menjadi komunitas yang dinamis dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Pada perkembangan perdagangan internasional itu membawa pengaruh besar terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat Bugis. Nah, di sini Perlas menyatakan bahwa mereka memainkan peran penting sebagai perantara ekonomi antar wilayah, meskipun jalur perdagangan seringkali dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda. Modernisasi memberi uang mobilitas sosial sehingga perdagangan bangsawan maupun rakyat biasa dapat saling berinteraksi dalam sistem ekonomi yang lebih terbuka. Pendidikan serta hubungan etnis juga ikut memperkuat posisi hubungan manusia Bugis dalam peta-peta sosial ekonomi Asia Tenggara. Hal ini juga menjadikan masyarakat Bugis sebagai salah satu kelompok komunitas paling aktif dalam jaringan perdagangan dan interaksi budaya di kawasan tersebut. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, sistem kekerabatan masyarakat Bugis bersifat bilateral, yakni garis keturunan itu dihitung dari pihak ayah maupun ibu. Hubungan dengan kerabat dekat, terutama dengan sepupu, itu dianggap sangat penting karena menjaga kesinambungan ikatan sosial dan kehormatan keluarga. Begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat Bugis seringkali terjadi atau sering diatur dengan tujuan memperkuat hubungan sehingga tidak hanya bernilai pribadi tetapi juga berpengaruh pada kedudukan sosial serta solidaritas ekonomi dan keluarga besar. Dengan demikian, kekerabatan menjadi fondasi utama yang menjaga keseimbangan sosial dan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan termasuk dalam urusan perkawinan. Tradisi perkawinan Bugis sendiri syarat dengan nilai adat dan makna sosial. Prosesi pernikahan terdiri dari beberapa tahap, mulai dari mapetu atau pembicaraan adat, pertunangan, pesta perkawinan yang meriah, hingga adat nikah yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu ciri khasnya adalah adanya uang panai, yakni uang belanja pernikahan yang jumlahnya disesuaikan dengan status sosial calon mempelai perempuan.
Tradisi ini tidak sekedar simbol materi, melainkan mencerminkan kehormatan, kedudukan, serta status sosial keluarga. Oleh karena itu, perkawinan di masyarakat Bugis bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi ajang memperkuat posisi sosial keluarga besar. Dalam hal gender, masyarakat Bugis memiliki pandangan yang relatif seimbang. Perempuan tidak hanya berperan dalam urusan rumah tangga, tetapi juga aktif dalam perdagangan, pendidikan, dan kegiatan sosial keagamaan. Nilai kerja keras, kemandirian, serta kepandaian berdagang menjadi ciri khas bagi laki-laki maupun perempuan. Perempuan sering dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga, sementara laki-laki menjadi penguat jaringan sosial dan ekonomi. Nah, menariknya masyarakat Bugis juga mengenal fleksibilisasi ataupun fleksibilitas gender, misalnya keberadaan calalai atau laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan yang memiliki peran khusus dalam masyarakat, meskipun tetap ada batasan sosial yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa identitas dan peran gender di masyarakat Bugis cukup kompleks dan tidak kaku. Struktur sosial masyarakat juga dipengaruhi oleh keturunan, terutama terkait dengan kemurnian darah bangsawan atau yang disebut dengan darah dewata pada suku Bugis Makassar. Nah, meskipun dalam perkembangannya sering terjadi perkawinan antar golongan, aturan sosial tetap ketat, di mana laki-laki biasanya menikahi perempuan dengan status yang sama atau lebih rendah. Dalam aspek politik, sistem pemerintahan Bugis umumnya itu berbentuk konfederasi atau bukan monarki absolut. Kerajaan-kerajaan kecil atau wanua seperti otonom, tetapi dalam membentuk persatuan seperti yang terlihat di Wajo. Pemerintahan Wajo itu bersifat aristokratis ataupun demokratis, di mana keputusan penting harus dapat persetujuan Dewan Adat. Jabatan pun tidak selalu diwariskan, melainkan diperoleh melalui pemilihan berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, hubungan patron dan klien pun menjadi bagian penting dalam struktur sosial. Para bangsawan berperan sebagai patron yang memberi perlindungan dan jaminan kepada para pengikutnya atau klien. Sebagai balasannya, para klien memberi kesetiaan serta pelayanan pengikut yang berstatus membantu rumah tangga, yang biasanya berpendapat kebutuhan dasar, meskipun tanpa upah ataupun hubungan yang bersifat sukarela, yaitu berdasarkan kontrak tertulis dan dipengaruhi oleh faktor kekerabatan. Kemudian, stratifikasi sosial serta status ekonomi patron dalam pola hubungan ini yaitu mempunyai aspek kehormatan dan kekuasaan yang seringkali sama pentingnya dengan faktor ekonomi. Secara keseluruhan, masyarakat Bugis adalah komunitas yang memiliki struktur sosial dan politik yang sangat kompleks. Mereka mampu menggabungkan tradisi dan modernitas secara seimbang, menjaga nilai-nilai adat dan kehormatan, serta sekaligus membuka terhadap pengaruh luar. Nah, keseimbangan antara perkawinan hubungan patron dan klien serta menjadi masyarakat Bugis sebagai salah satu komunitas yang unik, dinamis, dan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Itu saja buku Manusia Bugis yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video saya, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.